Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat-sahabat dari Kekitaan FM Keningau. Apa kabar? Selamat Natal kami sampaikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu bertahan sampai pada kesudahannya. Injil diambil daripada Injil Matius bab 10 ayat 17 hingga 22. Dikatakan di sini mulai dari ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin baru kita merayakan Natal. Hari ini 26 hari bulan Desember 2022. Untuk menjadi murid Yesus, saudaraku, kita melihat Yesus memanggil murid-muridnya, ya. Tetapi untuk menjadi murid daripada dunia itu jauh berbeda daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dunia ada guru-guru seperti guru agama, guru silat, guru sekolah, banyak guru-guru. Tetapi tidak ada seorang guru pun mempunyai satu pandangan atau satu hikmat atau satu kuasa seperti Yesus. Karena apa? Yesus berkata kepada para muridnya, sebelum apapun yang akan terjadi, sudah dikatakannya semula. Sehingga para murid waktu menjalankan tugas perutusan tidak kaget apabila hal itu terjadi pada diri mereka. Itu perbedaannya. Yesus juga mengatakan, jangan khawatir. Khawatir, kenapa harus khawatir? Karena di hadapan mereka ada penyesahan, ada digiring untuk diadili. Juga dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Yesus di sini memberi satu info yang begitu jelas kepada para muridnya. Dikatakan, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Saudaraku, menjadi murid Yesus itu tidak mudah, karena sudah diberitahukan satu statement apa yang akan terjadi di depan. Kalau murid-murid di dunia ini tidak tahu, karena gurunya sendiri tidak tahu. Nah, saudaraku, di situ dikatakan, jangan khawatir. Kalau kamu ditangkap, kamu disesah, apa yang akan kamu ucapkan, apa yang akan kamu beritakan, apa yang akan kamu jawab, kamu tidak khawatir. Kenapa? Di situ dikatakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Apa yang dikaruniakan? Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu.
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku, apabila saudara dan saya sudah di dalam pelayanan, di dalam Tuhan, ya, kecuali kita mencari sesuatu hikmat sendiri, atau sesuatu hormat sendiri, atau puji-pujian sendiri, itu berarti kita sudah melenceng. Tetapi selama nama Tuhan Yesus ditinggikan, yang diberitakan, saudaraku, Dia yang menjaga engkau. Siapa itu Dia? Yaitu Roh Allah sendiri, Roh Bapa sendiri, dikatakan. Buktinya apa? Saya akan membuktikan. Di situ dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 hingga ayat 10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, dan bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Saudaraku, dalam hal yang terjepit, dalam situasi yang terjepit, Stefanus tidak gentar. Kenapa dikatakan tidak gentar? Karena yang berbicara itu adalah Roh Bapa. Saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus itu hanya sebagai alat. Suara dan bibir mulut kita dipakai untuk kemuliaan, untuk kerajaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, apa yang kita ucapkan sebagai seorang Kristiani, kita memuliakan Allah. Kita memberi kesaksian tentang siapa Yesus, bukan tentang siapa pewarta itu. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah mulai mencari memuliakan diri sendiri, memamerkan kebolehan sendiri, saudaraku, bukan Roh Kudus yang memimpin, itu rohnya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, dalam menjelang akhir tahun 2022, saya mengajak kita semua untuk memusatkan pelayanan Tuhan itu sungguh-sungguh berpusatkan kepada Roh Kudus. Ya, seperti Stefanus, walaupun dia akan dirajam, ya, di samping Saulus waktu itu, tetapi dia tidak takut. Ya, dan dia melihat ke atas dan memuliakan Allah, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapaknya. Berdiri di sini artinya dia mengheningkan cipta buat Stefanus, orang yang mati di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, apapun yang terjadi sebagai orang percaya dan orang beriman dalam Yesus Kristus, saudaraku, kita harus bertahan. Karena dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia selamat. Sebagai Kristiani, apakah dia murid atau pengikut Yesus, sebagai orang biasa, kita harus banyak belajar daripada martir-martir yang telah wafat bagi gereja. Gereja penuh dengan darah para martir. Kita menjadi seorang murid bukan untuk santai-santai saja keluar masuk gereja. Tidak, saudaraku. Kita diajak untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk bersaksi. Demikian, saudaraku, permenungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.